Halo Cis, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja tentunya ya. Oke Cis, pada dasarnya kita semua sudah mengetahui ya bahwasannya untuk menjadi seorang prajurit karir dan terlihat gagah menggunakan seragam itu tentu saja bukan suatu hal yang mudah. Karena banyak sekali proses dan tahap yang kita lalui. Dan tentu saja kamu harus tahu bahwasannya TNI itu terdiri dari 3 matra, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan juga TNI Angkatan Darat. Nah, maka dari itu bagi teman-teman yang ingin menjadi seorang calon prajurit atau calon siswa TNI, tentu saja kamu itu harus mempersiapkan banyak hal, mulai dari administrasi, kesehatan, jasmani, mental, ideologi, psikologi, dan masih banyak sekali tahap tes yang lainnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang menarik, yang pastinya bermanfaat bagi kamu yang ingin menjadi seorang prajurit, sesuai dengan pengalaman admin pribadi. Nah, maka dari itu admin inisiatif untuk memberikan sebuah topik atau teori sesuai dengan pengalaman admin, dan bahkan topik yang admin sampaikan ini yang pastinya itu bermanfaat karena saya sudah mencari teori dan materi ini dari sumber-sumber media yang ada di sosial media. Nah, tentu saja pastinya itu penting dan bermanfaat bagi kamu semua. Sebelum kita lanjut ke topik utamanya, jangan lupa ya bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dan like-nya juga, dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Dan kita intro saja dulu. Baik geng, topik pembahasan kita kali ini yaitu prajurit terdepan, yaitu Tamtama. Nah, di sini kita akan membahas topik yang sangat berarti dan sangat bermanfaat bagi teman-teman semua yang ingin menjadi seorang prajurit karir. Terutama bagi teman-teman yang baru saja pertama kali mengikuti seleksi dan sebelumnya mungkin dia belum pernah gagal namun baru pertama kali terjun. Saya harap kamu bisa simak video ini dari awal hingga selesai biar kamu tidak ketinggalan berita yang pastinya itu bermanfaat bagi kamu cuy. Dan bagi teman-teman yang baru saja pertama kali ikut, kalian harus tahu bahwasannya Tamtama itu terdiri dari 2 bagian dan 2 jenis tes atau 2 tahap tes gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa. Dan kita langsung saja ke materi ataupun teori utama kita pada hari ini cuy. Materi seleksi Tamtama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Kamu tahu enggak Cis, bahwasannya ada 2 tahap proses seleksi Tamtama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, yakni seleksi tingkat daerah Tamtama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Pada ketika proses seleksi ataupun pengujian di tingkat daerah, kandidat seradu akan lewat beberapa tahap. Adapun tahapannya merupakan berikut ini. Yang pertama yaitu tentu saja kita tahu administrasi, yang kedua kesehatan, yang ketiga jasmani yang terdiri dari postur, Gerajas A lari 12 menit, dan Gerajas B pull up. Apabila para casis lulus di tingkat daerah, maka diharuskan mengikuti seleksi di tingkat pusat. Sebenarnya proses seleksi di tingkat tempat dan di tingkat sentra tidak jauh berbeda. Tetapi saat di tingkat sentra ada penambahan pengujian. Adapun proses seleksi di tingkat sentra seumpama pembahasan yang akan admin bahas yang kedua, yaitu seleksi tingkat pusat Tamtama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang terdiri dari administrasi, kesehatan, jasmani, dan di jasmani ini terdiri dari postur, ketangkasan, Gerajas A lari 12 menit, dan Gerajas B pull up, sit up, push up, dan sit run, mental ideologi, dan juga yang terakhir adalah psikologi. Itu adalah 2 tahap proses seleksi Tamtama Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Darat, dan semoga ini bermanfaat bagi para casis yang mengikuti seleksi di tahun ini. Dan saya harap kalian bisa untuk mempelajari teori ataupun materi yang telah diberikan ini. Dan juga jangan lupa untuk terus semangat dalam menjalankan tugas dan kewajiban kalian. Dan sampai jumpa next video, dan jangan lupa juga untuk klik tombol like, subscribe, serta lonceng notifikasinya. Dan sampai jumpa.